kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bangunan gedung Katedral Cologne dan kuil Parthenon. Sejarahnya, saat konstruksi dimulai, Katedral Cologne saat ini pada tahun 1248 dengan batu pondasi. Situs tersebut telah ditempati oleh beberapa bangunan sebelumnya. Yang paling awal mungkin untuk penyimpanan biji-bijian dan mungkin digantikan oleh kuil Romawi, dibangun oleh Mercurius Augustus. Namun sejak abad keempat, situs tersebut ditempati oleh bangunan-bangunan Kristen, termasuk bangunan persegi yang dikenal sebagai katedral tertua yang ditugaskan oleh Martinus, uskup pertama di Cologne. Berdiri bebas yang berasal dari abad ke-7 terletak di ujung timur katedral yang sekarang, tetapi dihancurkan pada abad ke-9 untuk membangun katedral kedua. Selama penggalian katedral ini, kuburan ditemukan di lokasi bagian tertua dari bangunan itu, termasuk anak laki-laki kaya dengan hiasan barang kuburan dan seorang wanita lainnya. Kedua kuburan tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-6, hanya reruntuhan tempat baptisan dan segi 8 pembaptisan tetap hari ini. Awal abad pertengahan, pada tahun 1164, Uskup Agung Cologne memperoleh relik dari 3 raja yang mana Kaisar Romawi Suci Frederick telah diambil oleh Basilika San Agustino, Milan, Italia. Relik itu memiliki makna religius yang besar dan menarik peziarah dari seluruh penjuru susunan Kristen. Penting bagi pejabat gereja bahwa mereka memiliki tempat tinggal yang layak dan dengan demikian memulai program pembangunan dengan gaya baru arsitektur gotik secara khusus didasarkan pada katedral Prancis Amiens. Batu pondasi dibandingkan pada tanggal 1248, kemudian diselesaikan di bawah arahan Tuan Gerhard, dihabiskan pada tahun 1320 dan ditutup dengan tembok sementara sehingga dapat digunakan untuk melanjutkan pekerjaan. 84 Michel Roch pada tanggal paduan suara dari fase pembangunan ini. Pada pertengahan abad ke-14, pekerjaan di bagian barat dimulai di bawah Master Michel. Pekerjaan ini berhenti pada tahun 1473, meninggalkan menara selatan lengkap ke tingkat menara lonceng bergantung dan dimahkotai dengan derek besar yang tetap di tempatnya sebagai Tenggara Cakrawala selama 400 tahun. Beberapa pekerjaan berlangsung sebentar-sebentar pada struktur bagian tengah antara bagian depan barat dan tengah dan bagian timur, tetapi selama abad ke-16 ini juga berhenti. Penyelesaian abad ke-19. Dengan abad ke-19, antusiasme romantis untuk abad pertengahan dan didorong dengan penemuan rencana awal untuk fasade diputuskan dengan komitmen dari Protestan Prusia. Pengadilan untuk melengkapi katedral itu dicapai dengan upaya sipil didirikan pada tahun 1842, mengumpulkan 2/3 dari biaya yang sangat besar, sementara negara bagian Prusia menyediakan 1/3 sisanya. Negara melihat ini sebagai cara untuk meningkatkan hubungannya dengan sejumlah besar suci Katolik yang diperolehnya pada tahun 1815. Tetapi terutama setelah 1871, ini dianggap sebagai proyek yang melambangkan kebangsaan Jerman. Pekerjaan dilanjutkan pada tahun 1842 dengan desain asli dari Dena dan gambar abad pertengahan yang masih ada, tetapi menggunakan teknik konstruksi yang lebih modern, termasuk balok penopang atap besi. Bagian tengah selesai dan menara ditambahkan. Lonceng dipasang pada tahun 1870-an. Bel terbesar adalah St. Peter Glocks. Penyelesaian katedral terbesar Jerman dirayakan sebagai acara nasional pada 14 Agustus 1880, 632 tahun setelah konstruksi dimulai. Perayaan dihadiri oleh Kaisar Wilhelm I dengan ketinggian 157,38 meter atau 511,3 kaki. Bangunan itu adalah gedung tertinggi di dunia selama 4 tahun sampai selesainya pembangunan Monumen Washington. Perang Dunia II dan sejarah pasca perang. Katedral menderita 14 kali terkena bom udara selama Perang Dunia. Rusak parah namun tetap berdiri di kota yang sebaliknya benar-benar rata. Menara Kembar itu merupakan negara tenggara navigasi yang mudah dikenali oleh pemboman pesawat sekutu. Pada tanggal 16 Maret 1945, sebuah area di sebelah barat adalah tempat pertempuran sengit antara tank Amerika Divisi Lapis Baja Ketiga dan Panther Aus. Panther berhasil melumpuhkan seorang Sherman, membunuh 3 orang sebelum dihancurkan oleh Pershing beberapa jam kemudian.
Perbaikan kerusakan perang selesai pada tahun 1956. Perbaikan darurat ke pangkalan Menara Barat Laut dilakukan pada tahun 1944 dengan menggunakan batu bata berkualitas buruk yang diambil dari reruntuhan bangunan di dekatnya. Pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan terus dilakukan di satu atau beberapa bagian bangunan yang jarang sepenuhnya bebas dari perancah karena angin, hujan, dan polusi perlahan-lahan menggerogoti bebatuan itu. Didirikan untuk membangun katedral dan menjaganya tetap dalam perbaikan, katanya untuk memperkerjakan tukang batu terbaik di Rhineland. Setengah dari biaya perbaikan dan pemeliharaan masih ditanggung oleh domba Uverein. Ke-21, pada tanggal 18 Agustus 2005, Paus Benediktus ke-16 mengunjungi katedral selama kunjungan Abschrift ke Jerman sebagai bagian dari Hari Pemuda Sedunia 2005 perayaan. Pada 25 Agustus 2007, katedral baru menerima kaca berwarna jendela di selatan transept. Kaca seluas 113 meter persegi atau 1220 kaki persegi. Ini disediakan oleh seniman Jerman Gerhard Richter dengan biaya 400.000 euro yang dibayarkan melalui sumbangan. Ini terdiri dari 11.500 potongan kaca berwarna mirip piksel, disusun secara acak oleh komputer yang menciptakan karpet warna-warni sejak hilangnya jendela asli dalam Perang Dunia Kedua. Sini situs warisan dunia Katedral Köln di tepi Rhine. Pada tahun 1956, katedral ditambahkan ke UNESCO daftar warisan dunia situs budaya penting. Pada tahun 2004, itu ditempatkan dalam daftar warisan dunia dalam bahaya. Sebagai satu-satunya situs barat yang dalam bahaya karena rencana untuk membangun beberapa bangunan bertingkat tinggi di dekatnya yang secara visual akan berdampak pada situs tersebut. Katedral tersebut dihapus dari daftar pada tahun 2006 menyusul keputusan pihak berwenang untuk membatasi ketinggian bangunan yang dibangun di dekat dan di sekitar katedral. Sebagai situs warisan dunia dan tuan rumah bagi Tiga Raja, Katedral Köln adalah daya tarik utama bagi wisatawan dan penziarah, dan merupakan salah satu situs ziarah tertua dan terpenting di Eropa Utara. Pengunjung dapat menaiki 533 tangga batu dari tangga spiral di plafon pengamatan sekitar 100 meter atau 330 kaki di atas tanah. Pulau ini memberikan pemandangan indah di atas Rhine. Konservasi sedang berlangsung di katedral untuk mengatasi masalah perubahan warna hitam yang disebabkan oleh batu pasir yang bereaksi dengan asap sulfat dalam selama hujan. Yang sulfat merupakan konsekuensi dari polusi udara. Dan di sini arsitek-arsitek yang membangun kolon katedral. Yang pertama itu Master Gerhard, yang kedua Ernest Friedrich Wiener, yang ketiga Peter Fuchsig, yang keempat Barbara Schopfner, yang kelima Arnold Wolf, yang keenam Willy Weres, yang ketujuh Richard Feigl, yang ketujuh Master Arnold, yang kedelapan Friedrich Adolf Ahlert, yang kesembilan Bart Helmut von Ham, yang ke-10 Niklaus van Buren, yang ke-11 John dari Köln, ke-12 Master Michael. Dan di sini tahun dibangunnya atau konsep tema katedral. Katedral Köln atau gereja katedral adalah Katolik Katedral di Köln yang bertempat di Rhine, Westfalia Utara, Jerman. Ini adalah kursi dari Uskup Agung Köln dan administratif Keuskupan Agung Köln. Itu adalah monumen terkenal Katolik Jerman dan aset gotik yang dinyatakan situs warisan dunia pada tahun 1996. Ini landmark Jerman yang paling banyak dikunjungi. Menarik rata-rata 20.000 orang setiapnya. Dengan tinggian 157 meter atau 515 kaki, katedral seperti ini gereja dengan menara tertinggi di dunia. Pembangunan katedral Köln dimulai tahun 1248, tetapi dihentikan sekitar tahun 1560.
Belum selesai pekerjaan tidak dimulai kembali hingga tahun 1840-an dan bangunan tersebut diselesaikan sesuai rencana abad pertengahan hasilnya pada tahun 1880. Dan di sini foto eksterior bangunan Kolon Katedral. Eksterior dari malam hari. Ini interior bangunan Kolon Katedral. Ada patung, tulis-tulisan Romawi kuno. Interior. Pertama buatku. Jendela-jendela yang besar. Jendela dengan gambar. Dan di sini denah Kolon Katedral pada zaman dahulu. Kering. 11 menit. Lanjut. Kuila. Dilanjut. Iya, dilanjut. Lanjut. Udah 12 menit. Patron merupakan sebuah kuil kuno yang terletak di Bukit Akropolis, kota Athena, Yunani. Kuil Parthenon dibangun pada tahun 432 sebelum Masehi sebagai tempat untuk menyembah dewi Yunani, seorang dewi perang dan kebijaksanaan dalam mitologi Yunani. Menurut cerita, dahulu terdapat patung raksasa dewi Athena yang berlapis emas dalam kuil Parthenon. Sekarang patung tersebut tidak ada karena sudah dilelehkan dan diambil oleh para penjara makam zaman dahulu. Diambil emasnya. Keberadaan bagi wisatawan berkunjung ke negara Yunani. Parthenon sempat berganti fungsi hingga difungsikan sebagai situs sejenis perang. Alih fungsi, kuil Parthenon menjadi masjid merupakan suatu hukuman yang dilakukan oleh Sultan Mahmud selaku sang pengaku kepada masyarakat Athena pada tahun 1687 yang menghancurkan Bukit Akropolis, turut menghancurkan masjid kuil Parthenon. Sultan Ottoman kemudian membangun kompleks masjid baru dan yang lebih sederhana di dekat puing-puing kuil Parthenon yang hancur. Tahun 1890, yang hancur kemudian direkonstruksi kembali di bawah pimpinan arsitek Nicholas Balanos. Tiang-tiang utama kuil dan dinding-dinding yang roboh kemudian didirikan kembali. Arsitek Ictinus, seorang arsitek yang aktif pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dan juga Kallikrates atau Kallikrates, seorang arsitek Yunani kuno pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi. Dia seorang perancang dari kuil Parthenon. Tahun dibangunnya konsep dan tema katedral. Bangunan berbentuk persegi ini dibangun pada abad ke-5 sebelum Masehi oleh Kallikrates dan Ictinus yang dimaksudkan sebagai pengganti kuil tua yang telah berdiri sebelumnya. Arsitektur Parthenon juga lawas di atas kolom untuk membuat semacam batas ornamental. Berikut foto-foto eksterior bangunan kuil Parthenon. Scan siang dan scan malam. Dan berikut foto-foto interior dari kuil Parthenon yang terdapat di Yunani. Berikut denahnya. Dah. Boleh tutup. Tutup boleh.
sekian presentasi kelompok dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah selesai.